7 menit dari sekarang. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Dr. Haji Siti Aminah MA selaku penguji. Terima kasih telah berkenan hadir pada seminar pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Fatma Widyastuti, SPD, MED selaku coach yang telah membimbing tersusunnya rancangan aktualisasi ini. Yang saya hormati juga Bapak Ahmad Toha, SPD, SSPDI selaku mentor yang telah mendukung dan memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi ini. Sebelumnya mohon izin share screen ya, Bu. Oke. Sudah terlihat? Oke, sampun Mas. Oke. Monggo. Oke. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Rahman Muzaki, CPNS Latsar, peserta Latsar periode 9 Angkatan 51, kelompok 4 dengan judul Rancangan Aktualisasi, Optimalisasi Pendaftaran dan Pengumuman Kehendak Nikah melalui Instagram di KUA Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Yang dilatar belakangi oleh masih banyak calon pengantin yang kurang memahami prosedur pendaftaran kehendak nikah dan fungsi pengumuman kehendak nikah. Untuk menyelesaikan isu ini, penulis membuat rancangan aktualisasi berjudul Optimalisasi Pendaftaran dan Pengumuman Kehendak Nikah melalui Instagram di KUA Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Dan sebelumnya penulis menemukan beberapa isu yang terdapat di KUA Kecamatan Sampang, yakni ada 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya penyiaran pengumuman kehendak nikah di KUA Sampang. Yang kedua, belum efektifnya pelayanan pencarian dokumen nikah tahun lama. Yang ketiga, belum ada sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini di lingkungan KUA Kecamatan Sampang. Yang keempat, belum adanya pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah secara online melalui sosial media milik KUA Kecamatan Sampang. Yang terakhir, menumpuknya dokumen kehendak nikah. Setelah ditemukannya isu-isu tersebut, lalu penulis analisis menggunakan analisis isu APKL untuk menentukan prioritas suatu isu atau masalah yang sedang dihadapi dengan kriteria skor, yakni aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Dari kelima isu ini, penulis mengambil top 3 dari isu-isu tersebut. Lalu penulis analisis lagi menggunakan analisis isu USG, yakni analisis ini membantu untuk mengurutkan isu mana yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan seberapa mendesak, serius, dan mungkin berkembangnya isu tersebut. Dengan kriteria skor, urgensi, seriousness, dan growth. Dan dari ketiga isu itu tersebut ditemukanlah core isu atau isu utama, yakni belum optimalnya pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah secara online melalui sosial media Instagram KUA Kecamatan Sampang. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang telah dijadikan diagram Fishbone, yakni faktor pertama yakni men kurangnya kompetensi pegawai mengenai digital skill. Eh, yang kedua, kurangnya kesadaran pegawai dalam pelayanan berbasis digital. Yang faktor kedua yakni material, kurangnya sarana yang memadai dan kurangnya pemanfaatan media sosial yang ada. Yang ketiga itu metode, belum adanya pendaftaran nikah secara online melalui sosial media dan pengumuman nikah yang dilakukan kurang efektif. Yang terakhir ada environment atau milieu, kurangnya pelatihan pemanfaatan media digital dan tempat publikasi kurang strategis. Mengapa pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah melalui Instagram? Karena Instagram sebagai media sosial yang memenuhi
kebutuhan manusia dapat dimanfaatkan menyebarkan konten tentang pendaftaran dan pengumuman Oke, kehendak langsung nikah. di matriknya saja, Mas. Langsung Oke. di matrik. Oke. Untuk matriks dari rancangan aktualisasi ini terdiri dari kegiatan dan beberapa tahapan dan menghasilkan suatu output, yakni kegiatan pertama, perencanaan kegiatan aktualisasi, pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah melalui platform Instagram. Tahapannya yakni melakukan konsultasi dengan mentor terkait aktualisasi isu pendaftaran pengumuman kehendak nikah melalui media sosial Instagram. Yang kedua, merancang konsep terkait aktualisasi pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah melalui media sosial Instagram. Menghasilkan suatu output yakni foto dan catatan konsultasi, data-data yang harus dipublikasikan termasuk dasar hukum tentang pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah, dan konsep postingan yang akan dipublikasi. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana peremajaan akun media sosial Instagram KUA Kecamatan Sampang. Tahapannya yakni ada konsultasi terkait peremajaan akun Instagram, dan yang kedua menentukan jadwal konten yang akan ditayangkan di media sosial Instagram. Outputnya yakni foto dan hasil konsultasi. Yang kedua strategi pembuatan konten. Yang ketiga menerapkan minimal minimal one day one post pada akun Instagram KUA Kecamatan Sampang. Oke, cukup, Mas. Oke. Itu Bu. Oke, Oke, terima kasih Bu. sami-sami. Oke. Terima kasih Mas Rahman ya untuk paparannya. Iya. Monggo waktu berikutnya kami sampaikan kepada Pak Ahmad Toha ya untuk Iya. mentornya. Nggih, Monggo nggih. dipersilakan Pak Ahmad Toha, waktunya 3 menit. Nggih. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Siti Aminah MA, yang kami hormati Ibu Fatmah Widyastuti SPD MED, kami dari mentor Mas Rahman Musaki yang sudah mengambil judul itu optimalisasi pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah di melalui Instagram di KUA Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Sebelumnya Mas Rahman Musaki juga sudah konfirmasi pada mentor, nih saya sendiri dari kami sangat mendukung sekali dan juga membantu dan memberikan dan juga dukungan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kami sebagai mentor. Memang di KUA Kecamatan Sampang yang tadi disampaikan sama Mas Rahman Musyafi yaitu terkait dengan pengumuman kehendak nikah selama ini ya walaupun sudah terpampang di pengumuman kehendak nikah yaitu di Simkah web itu N9. Jadi sebelum pelaksanaan akad nikah untuk jadwal itu sudah di print dan dipasang di tempat pengumuman. Jadi sewaktu-waktu ada chatting atau dari wali itu bisa langsung disampaikan atau bisa lihat jadwalnya di papan pengumuman. Nah, yang terakhir juga kami bersama dengan teman-teman dari KUA Kecamatan Sampang dengan adanya program yang tadi disampaikan oleh Mas Rahman Musyafi itu dengan optimalisasi pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah melalui Instagram di KUA Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap sangat mendukung sekali dan sangat memberi motivasinya. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan dari kami sebagai mentor. Bila mana dalam penyampaian dari awal sampai akhir
banyak kesalahan dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Tohan ya untuk Sami-sami Bu Fatma dan Bu Aminah. Mbak Fatma? oke. Nah, Sudah bisa dengar? sudah. Sudah dengar. Halo. Nah, saya terlempar-lempar ini. Oke, kalau Oke. gitu saya langsung Oke. memberikan pertanyaan kepada Mas Rahman, nggih. Karena kita ini dikejar-kejar waktu nih, nggih, Mas. Jadi Ya, harus sehemat mungkin waktu yang kita pakai. Oke. Selamat Kak Mas Rahman yang sudah sampai pada tahap ini dan mudah-mudahan sukses selalu. amin. Matur suwun Bapak Ahmad Toha yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di seminarnya Mas Rahman, nggih, Bapak. Untuk Amin. selanjutnya, Mas, ini tolong nanti Mas Rahman baca di panduan, G. Panduan rancangan aktualisasi di sana pada bagian latar belakang itu harus berisi juga tentang salah satunya fakta lapangan. Jadi nanti silakan Mas Rahmat untuk mencari fakta lapangannya apa. Sami-sami Bu. Y. Jadi fakta lapangannya apa? Jadi misal nih, sekian persen, sekian catin itu eh, belum memahami tentang pendaftaran nikah secara online atau apa begitu ya. Jadi cari datanya. Jenengan tadi judulnya apa, Mas? Judulnya optimalisasi pendaftaran dan pengumuman kehendak nikah melalui media sosial Instagram. Oke, jadi nanti dari catin-catin itu silahkan jenengan ini apa cari datanya dulu. Sudah Survei berapa gitu. yang ya itu ditampilkan datanya. Oke. Kemudian jenengan bisa juga respondennya dari teman-teman di KUA menurut mereka bagaimana? Apakah calon pengantin itu sudah cukup familiar dengan pendaftaran nikah melalui web misalnya tuh. Gitu ya Mas ya, di ada datanya. Oke, siap Bu. Injih. Kemudian di halaman 16 cobi Mas. Halaman 16 pada kolom terakhir itu kan kalau Mas Rahman buka di visi misi itu kan ada ini ya harus ada visinya dulu. Karena visi itu Isinya hanya Bu. satu kalimat, jadi cukup ditulis di paling atas visi titik dua ngoten nggih. Oke. Iya, Bu. Nggih, kemudian jenengan mengkaji tentang nilai berakhlaknya kurang mendalam, Mas. Jadi misal nih, di halaman 16 itu masih bisa ditambah apa lagi kira-kira itu menurut jenengan, Mas? Halaman 16. Halaman 16 nih. Nggih, kok 16 yang visi misi eh, tulis dulu nggih, oh halaman 18, Mas. Oh, nggih teng matriks nggih, Bu. Iya, di paling atas itu tulis dulu sebelum kata misi, Oh, jenengan tulis dulu visinya. Ini kan jenengan oh nggih, nggih. visinya belum nampak ya. Nggih. Tulis satu kali saja di situ itu ke bawah-bawah nggak usah Hmm. ditulis lagi. Jadi Jadi di visi, nggih, visi dari KUA, visi titik dua, kemudian ditulis di situ apa gitu. hmm, di Nah, kegiatan terus satu nggih, Bu. iya, nggih satu kali aja di paling atas. Jadi nanti untuk kolom yang kedua di menyusun rencana nggak usah. Nggih, siap itu. Jadi cukup sekali aja. Terus ini di kegiatan yang pertama, kegiatan yang pertama itu jenengan hanya mencantumkan berorientasi pelayanan sama harmonis. Padahal sebetulnya di situ selain dua itu masih apa lagi, Mas? Kalau saja jenengan mengkajinya lebih mendalam, itu akan lebih dari itu loh, Mas. Nggih, nggih, Bu. Ada kolaboratif karena kan jenengan konsultasi ya, konsultasi itu kan pasti ada unsur Hmm. kolaborasinya. Kemudian jenengan mampu merancang konsep terkait aktualisasi pendaftaran dan pengumuman. Nah, itu berkaitan dengan adaptif. Coba nanti jenengan cek adaptif pasti masuk di situ. Karena jenengan itu mampu merancang konsep dan itu, maka itu berkaitan dengan kompeten.
Paling tidak ada 3 yang hilang loh, Mas. Oke, oke. Jadi jenengan tambahkan. Nanti Siap, siap, siap. silahkan pada nilai berakhlak itu digali sedalam-dalamnya. Supaya jenengan semakin banyak bisa memunculkan kaitannya dengan nilai berakhlak dari aktualisasi jenengan ini. Oke, Gitu oke. nih. Untuk berikut-berikutnya nanti silakan untuk ditambahi yang berkaitan. Oke, siap, Ibu. Oke, Terima kemudian, kasih. nggih, sami-sami. Kemudian, Mas Rahman, jenengan mengukur keberhasilannya ini punya indikatornya enggak, Mas? Oh, Indikator keberhasilan yang akan jenengan ukur untuk membuktikan bahwa aktualisasi jenengan ini memang sebuah inovasi yang berhasil diimplementasikan dalam habituasi. dari jumlah Jenengan, follower dan viewers, Ibu. oke, pertama dari jumlah follower dan viewer. Apalagi? Hmm. Apalagi? Mungkin dampak dari konten yang telah dibuat. Jangan bilang mungkin, jangan mungkin. Jadi ini kan jenengan mestinya sudah ada kan ya Ibu. kegiatan yang melakukan evaluasi itu, Mas. Nah, meng- serta mengevaluasi. Oh, tidak. Nah, ini jenengan mau mengukurnya dengan apa kalau tidak ada proses evaluasi, Mas? Jadi di matrik saya sarankan ada proses monitoring dan evaluasi. Oke. Jadi program jenengan ini nanti akan jenengan evaluasi sejauh mana berhasil dengan terlebih dahulu merumuskan indikator keberhasilannya. Oke, yang pertama mungkin jumlah follower, kemudian viewer. Tentunya ada lagi Mas yang lain, misalnya eh, jumlah konten yang diupload dalam setiap bulannya, info-infonya tentang apa itu pernikahan itu ya, jadwal-jadwal terjadi pernikahannya kapan, info-infonya gitu-gitu itu ya. Jadi Ibu. iya, jenengan kan pasti ada yang diupload namanya kan, Mas? Oke, Ibu. Ada. Iya, jadi itu termasuk berapa banyak yang diupload. Jadi tidak hanya melihat jumlah followernya dan viewernya, tetapi juga termasuk jumlah konten dalam Hmm. misalnya dalam setiap minggu atau setiap apa gitu ya. Oke. Oke, jadi nanti silahkan dirumuskan dulu indikator keberhasilannya apa, lalu itu nanti yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya, nggih, Mas? Oke, siap, Ibu. Iya, kalau sudah kepegang indikator keberhasilannya, nanti tinggal dibuatkan instrumennya. Pakai skala Likert saja, sangat setuju, setuju, tidak setuju. Nah, semacam itulah. Nanti ada berapa yang menjawab dengan sangat setuju, kemudian sekian persen. Lalu itu ditampilkan dalam grafik nanti kan ya. Oke. Oke, oke, cukup itu saja, Oke, terima Ibu kasih, Ibu. moderator. Oke. Oke, terima kasih untuk Ibu penguji. Mohon silakan masukan dan saran bisa ditindaklanjuti nggih Mbak Mas Rahman nggih. Oke, Bu Fatma. Oke, selamat untuk Mas Rahman nggih. Terima kasih Pak Matoha nggih untuk J, penguatannya. J, J, J. Bisa Sami-sami. leave room nggih untuk melanjutkan aktivitas penjenengan berikutnya. J. Silakan. Oke, peserta berikutnya Mbak Sulianti ya. Nggih,